Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Al-haditsu al-awwalu. Kita pada pertemuan pertama ini sesuai dengan urutannya, yaitu masuk pada hadis yang pertama. Nanti akan saya bacakan, kemudian saya artikan dan akan saya berikan penjelasannya sesuai dengan apa yang ada di kitab Arba'in An-Nawawi, kemudian disyarahi oleh kitab Al-Wafi yang ditulis oleh Ad-Doktor Muhammad Dib Al-Bugho dan Ad-Doktor Muhyiddin Mistu. Hadis yang pertama membahas tentang urgensi niat, pentingnya niat dalam segala aspek kehidupan kita. Di sini diriwayatkan an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kitab ini memang ditulis oleh Imam An-Nawawi diringkas, karena itu sanad atau rantai daripada hadis ini tidak disebutkan supaya mudah untuk dihafalkan. Di sini diceritakan dari Amirul Mukminin yaitu Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, saya telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Setelah saya baca, kira-kira sudah paham atau belum Bapak Ibu? Saya artikan perkata Bapak Ibu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan kita, segala kegiatan yang kita lakukan itu bergantung dengan adanya niat. Dengan adanya niat. Niat itu apa sih? Niat itu al-qasdu, menyengaja. Niat itu al-qasdu anil fi'li muqtaronan bi fi'lihi kalau dalam fikih, yaitu getaran hati ingin melakukan sesuatu, itu adalah niat, dibarengi dengan sesuatu tersebut. Jadi rincian niat sebenarnya banyak, ada azam, ada qasdu, ada yang lainnya. Namun di sini saya ringkas menjadi niat saja. Niat ini sangat penting sekali. Dilanjutkan dengan hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu, beribadah ataupun yang lainnya, berhijrah ataupun yang lainnya, niatnya hanya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia juga akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan niatnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin. Wa man kanat, barang siapa hijratuhu yang berhijrah, berpindah tempat, berhijrah atau melakukan sesuatu lidunya, karena untuk urusan dunia niatnya, yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau dia berhijrah, berpindah tempat, niatnya supaya dapat menikah dengan perempuan itu, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka apa yang akan dia dapatkan itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis ini rawahu Imam
al-muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim dalam kitabnya yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini banyak ditulis oleh beberapa ulama dalam kitab-kitabnya. Lalu di sini dijelaskan ahammiyatuhu, poin-poin penting dalam hadis ini. Hadis ini merupakan hadis yang sangat penting sekali. Al-ahadits al-hamah allati 'alaiha madarul Islam wa huwa aslun fid dini wa 'alaihi taduru ghalibu ahkamihi. Hadis ini merupakan pondasi dalam kita beragama, pondasi dalam agama Islam, karena memang niat ini merupakan spirit, merupakan semangat kita dalam melaksanakan segala kegiatan kita sehari-hari. Karena itu banyak komentar oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Abu Dawud, seorang ulama hadis yang terkenal, mengatakan inna hadzal hadits nisful Islam. Kata Abu Dawud, hadis ini merupakan setengah daripada Islam. Kita tahu kalau kita sholat, kita ingin melakukan sholat, kemudian ingin berhaji, ingin puasa dan lain sebagainya, itu mesti dilandasi dengan niat. Semua pasti ada niatnya. Kita mau wudhu ada niat, mau sholat ada niat, bahkan kita ingin bekerja pun itu juga ada niatnya. Lalu komentar yang kedua disampaikan oleh Al-Imam Ahmad wa Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i madhab kita. Beliau mengatakan hadis ini itu thuluthul ilmi, merupakan sepertiga daripada ilmu Islam. Karena saking tingginya, saking pentingnya apa itu niat. Kenapa niat itu penting? Karena wasababu dzalika anna kasbal abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Karena sesuatu yang dilakukan manusia itu di antara tiga, yaitu hatinya, lisannya, dan fisiknya. Lah tiga-tiganya ini dapat berjalan dengan baik asalkan didorong dengan niat, didorong dengan kemauan yang besar, didorong dengan tekad yang bulat untuk melaksanakan kegiatan atau melaksanakan ibadah-ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu niat ini menjadi sebuah catatan penting dalam diri kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Kitab ini ditulis oleh Imam An-Nawawi, diawali dengan bab atau hadis tentang niat. Tidak hanya Imam Nawawi, begitu juga Imam Al-Bukhari juga menulis kitabnya, diawali bab yang pertama adalah tentang niat. Karena itu menunjukkan pentingnya niat dalam kehidupan kita dan menunjukkan bahwa penulis kitab ini benar-benar menulisnya dengan niatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ada namanya sababul wurud, sebab diturunkan hadis. Diceritakan di sini oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, bahwa dulu ada seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan namanya Ummu Qais. Lah perempuan itu tidak mau dinikahi kecuali dengan syarat. Syaratnya apa? Calon laki-laki itu mau berhijrah, berpindah tempat dengan saya, kata perempuan itu. Lalu fahajara fatazawwajaha fakunna nusammihi muhajir Ummu Qais. Laki-laki itu mau, oke, saya siap akan berhijrah dengan kamu. Akhirnya kedua orang tersebut nikah. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Biasanya kalau kita ingin nikah itu perjanjian dulu. Nanti kita ingin hidup di mana?
syaratnya kalau Mas ingin nikah dengan saya harus mau ke rumah saya atau pindah ke rumah saya ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita ini orang yang cerdas, kita ambil tengah-tengahnya, tidak jauh dan tidak dekat dengan rumah istri, tidak jauh dan tidak dekat dengan rumah suami. Akhirnya termasuk saya ini antara Banten dengan Tuban, akhirnya di Bogor, takdirnya di Bogor. Di tengah-tengah, tidak di rumah saya dan juga tidak di rumah istri saya. Hadis ini dikomentari oleh kitab Al-Wafi, ada 3 poin penting. Yang pertama adalah istiratun niyah, syarat niat. Niat ini menjadi syarat dalam keabsahan ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana di sini ditulis ittafaqa al ulama'u ala annal a'mal as-sadirah minal mukallifin al mu'minin la tasiru mu'tabirah syar'an wa la yatarattabu at-thawabu ala fi'liha illa binniyat. Ulama sepakat bahwa niat ini menjadi syarat sahnya sebuah ibadah. Karena itu niat ini benar-benar harus kita jaga, harus kita laksanakan sesuai dengan apa itu fungsi daripada niat. Seperti kita ketika mau sholat, kita harus benar-benar menjaga hati kita sholat berjamaah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini diucapkan sangat mudah sekali melalui lisan kita, tapi ikhlas cukup berat kita laksanakan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Karena itu kita ini harus benar-benar memperbaiki niat kita. Jangan sampai kita berjamaah karena di absen, kita melakukan kegiatan karena di absen dan lain sebagainya. Absensi itu memang merupakan sebuah administrasi untuk merapikan saja, tapi pada intinya adalah ibadah yang kita lakukan ini itu pasti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah juga memberikan firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia atau hambanya, makhluknya untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, yaitu ikhlas. Karena keikhlasan inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan inilah yang nanti akan membuahkan hasil pahala, membuahkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal kita diterima dan nanti di akhirat kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam kita ketika sholat, yaitu disunahkan membaca iftitah. Dalam doa iftitah itu ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iftitah ini sunnah, memang tidak dibaca pun tidak masalah, tapi dalam iftitah ini terdapat kalimat yang sangat luar biasa. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya aku pasrahkan kepada Engkau. Semuanya aku lakukan, aku tujukan kepada Engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu benar-benar niat ini kita harus jadikan spirit utama. Termasuk niat dalam aspek yang umum adalah niat dalam bekerja, dalam bertugas. Kita apalagi seorang laki-laki dan suami pasti memiliki kewajiban, yaitu memberikan nafkah keluarganya dengan cara bekerja. Bekerja ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.
Dan bekerja ini jika kita niati benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja bertugas untuk menghindari sifat meminta-minta, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah pahala. Bekerja saja itu sudah pahala. Yang kedua, kita bekerja dan bertugas di lembaga pendidikan. Di pesantren Tahfidz Al-Kaukab ini kita berikan niat lagi. Saya niat bertugas di Al-Kaukab ini bersama-sama untuk mengembangkan, menegakkan dakwah Islam melalui pendidikan pondok pesantren ini. Itu juga niat yang kedua, akan diberikan balasan dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Nabi Muhammad itu pernah bersabda, beliau khawatir kepada umatnya akan adanya syirik kecil atau riya. Riya itu apa? Melakukan suatu ibadah ataupun yang lainnya bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena yang lainnya. Ya, kita bersama-sama ngoreksi diri kita masing-masing, kita mengaca diri kita masing-masing, apakah diri kita ini sudah pas belum niat kita dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman kepada manusia-manusia yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari akhir amal kita semuanya diperlihatkan oleh Allah. Lalu Allah menyampaikan, wahai manusia-manusia yang tidak ikhlas, dulu kalian semuanya niat melaksanakan ibadah, melaksanakan pekerjaan, kegiatan dan lain sebagainya karena manusia. Sekarang carilah manusia itu dan mintai balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dicari manusia itu dan dimintai balasannya. Tapi apa? Manusia yang dimaksud itu juga manusia biasa, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan sindiran kepada manusia supaya benar-benar menjaga niatnya. Yang kedua, dalam kitab ini dijelaskan waktu niat wa mahalluha, waktunya niat dan tempatnya niat. Waktu niyati awalul ibadah, kita niat itu dilaksanakan saat kita awal kali beribadah. Contoh, ketika kita ingin sholat maka kita membaca niat dulu. Ketika kita ingin wudhu kita juga membaca niat. Kemudian tempat niat itu ada di mana? Wa mahallun niyati al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di hati. Jadi tidak perlu memang dilafadzkan secara khusus melalui lisan kita. Tidak wajib, tapi rekomendasi ulama dalam mazhab Syafi'i ini merupakan kesunahan supaya antara hati kita dengan fisik kita, dengan ucapan kita itu sinkron. Sehingga kita mengucapkan usolli fardhu zuhri melalui lisan kita, dan niat itu juga pastinya ada dalam hati kita semuanya. Karena itu selagi kita hafal niatnya dan kita dapat mengucapkan niat itu, melafadzkan niat itu, sebaiknya kita ucapkan melalui lisan kita. Di samping pastinya dalam hati kita sudah ada niatan, sudah ada keinginan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Yang ketiga di sini wujubul hijrah, wajibnya hijrah. Wajibnya hijrah di sini yaitu hijrah dari masa lalu yang buruk ke masa depan yang baik. Hijrah dalam artian memperbaiki diri kita semuanya. Kita tahu pasti setiap manusia memiliki masa lalu, memiliki kenangan-kenangan atau pernah melakukan suatu keburukan atau kemaksiatan. Karena itu hadis ini juga memberikan spirit kepada kita semuanya agar senantiasa memperbaiki diri kita atau berhijrah. Makanya viral di media sosial itu kajian-kajian artis yaitu hijrah.
artis ini sudah hijrah. Hijrah dalam artian yang awalnya tidak menggunakan hijab mukena, sekarang menggunakan hijab atau mukena. Yang awalnya tidak sholat, sekarang alhamdulillah sudah sholat. Yang awalnya tidak ikut puasa Ramadan, sekarang sudah ikut puasa Ramadan. Itulah sebenarnya esensi atau makna penting daripada hijrah. Di sini dijelaskan apa sih hijrah? Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang memperbaiki dirinya dari masa lalu yang buruk ke masa depan yang baik. Orang yang berhijrah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pastinya banyak dosa, tapi dengan spirit hadis ini kita harus benar-benar mampu berhijrah, benar-benar mampu memperbaiki diri kita pada sisa-sisa usia kita saat ini. Tentunya kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, mencabut nyawa kita semuanya. Karena itu sebelum itu terjadi, kita mesti benar-benar melakukan perbaikan pada diri kita semuanya melalui ilmu, melalui tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kehidupan kita ke depan itu semakin hari semakin baik. Kita tentu tidak ingin ibadah kita yang kita lakukan bertahun-tahun itu sia-sia saja dikarenakan hanya niat kita yang salah. Katakanlah kita diberikan umur Allah 80 tahun, kemudian sholat kita, puasa kita dan lain sebagainya itu hanya 10% ikhlasnya, hanya 10 tahun yang ikhlas, yang lainnya tidak ada yang ikhlas. Melaksanakan ibadah karena dilihat manusia, melaksanakan tugas karena dilihat oleh manusia, sholat berjamaah karena manusia dan lain sebagainya. Itulah yang akan merusak amal perbuatan kita semuanya, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya niat yang tidak baik, niat yang karena manusia tidak karena Allah, itu kan sama saja menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu tidak mau diduakan. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita semuanya melalui Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad akan pentingnya niat. Kemudian apa yang dimaksud dengan niat? Dalam kitab ini juga diberikan tambahan pengertian. Di sini dijelaskan, wa mithalun niyat fil amali karruhi fil jasadi fala baqa'a lil jasadi bila ruh. Niat itu kata ulama ibaratnya adalah ruh dalam jasad kita. Jasad kita ini tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa bergerak kecuali ada ruhnya. Handphone tidak akan bisa digunakan kecuali ada baterai yang telah terisi. Sama niat itu, ibadah kita tidak akan berbobot, tidak akan bernilai, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat yang benar. Lah karena itu mari kita benar-benar melalui diri kita masing-masing bercermin, apakah selama ini niat kita beribadah, sholat, kemudian puasa, bertugas, bekerja dan lain sebagainya, apakah itu sudah benar niat kita atau belum? Lah mari kita benar-benar memperbaiki itu semuanya. Setelah niat itu kita perbaiki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah keikhlasan itu akan ada. Insya Allah sifat ikhlas itu juga akan sedikit demi sedikit kita dapat menerapkannya. Karena memang ikhlas ini perlu dilatih, ikhlas ini perlu ilmu dan perlu dicoba dan dilatih. Kita setiap hari sholat 5 waktu, kemudian kita berinteraksi dengan yang lainnya, bekerja bersama rekan-rekan kita semuanya, itu semuanya harus kita dasari dengan niat yang baik. Kita niat bekerja bertugas karena
ini merupakan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang kedua, kita niat bertugas di pesantren ini bersama-sama mengembangkan dakwah Islam melalui pondok pesantren Al-Kaukab. Insya Allah dua niat ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian niat kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Niat ikhlas ini tidak ada yang tahu. Ikhlasnya seseorang itu tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas ini sesuatu yang rahasia, tidak bisa dilihat, tidak bisa kita ketahui. Yang bisa mengetahui ikhlas atau tidaknya itu adalah baini wa bainallah, kita sendiri yang melakukan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha melihat dan mengetahui. Itulah hadis yang dapat kami sampaikan dalam kajian pertama tentang bagaimana urgensi kepentingan niat dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam ibadah yang kita lakukan di sisa-sisa umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kemudahan dalam diri kita untuk berniat dengan kebaikan, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan yang berkaitan dengan niat. Jika tidak ada, ini sudah jam 1, kita bisa tutup kajian ini supaya ada interaktifnya. Silakan Bapak Ibu. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, itu menjadi PR saya. Silakan Pak Ade. Ya. Kita bekerja sudah ikhlas, kadang-kadang oke. Gimana Pak? Wah ini curhat ini jadinya ini bukan tanya ini curhat kayaknya. Bagaimana kita menyikapi kita ini sudah bertugas dengan sebaik mungkin, kemudian kita sudah menjalankan pekerjaan itu, namun ada aja orang lain yang menilai diri kita itu tidak niat atau tidak serius dan lain sebagainya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah satu, kita itu tidak akan terlepas daripada komentar manusia. Ini satu yang harus kita pahami dulu. Kita sebagai manusia biasa itu tidak akan lepas daripada komentar, bahkan cacian ataupun kritikan manusia yang lainnya. Tidak akan bisa itu hilang dalam kehidupan kita. Apalagi kita ini manusia biasa. Nabi Muhammad SAW saja manusia yang paling mulia, manusia yang tidak punya dosa. Nabi Muhammad pun juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah, lebih berat daripada kita. Bagaimana Nabi Muhammad itu dicari oleh kafir Quraisy akan dibunuh, kemudian Nabi Muhammad juga dilemparin kotoran kepalanya dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita pahami adalah selama kita hidup ini pasti ada komentar-komentar dari manusia atau dari rekan kita semuanya. Itu sesuatu yang wajar. Karena itu kendali dalam hati kita harus bisa kita kendalikan. Kalau kita menjadi orang yang mudah baper itu apa ya? Bawa perasaan, ya kita akan pusing sendiri, akan susah sendiri. Orang ngomong gini kita masuk ke dalam hati, kemudian gak bisa tidur. Ada orang yang lain ngomong tentang kita gini masuk ke dalam hati kita, gak bisa tidur. Akhirnya kita sakit sendiri, lama-lama masuk rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam bertugas itu pasti ada yang namanya pengawasan.
pasti ada namanya pengawasan, yaitu orang yang ditugasi memberikan pengawasan dalam pekerjaan itu. Karena itu gimana Pak? Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi saya lengkapi dulu. Jadi kita harus memberikan proteksi hati kita. Memang kita di dunia ini hidup bersama ya, karena manusia. Pastinya ada omongan-omongan yang masuk ke dalam diri kita. Dan kita sebagai manusia wajar kita kecewa, sakit hati, tersinggung, itu wajar kita manusia. Tapi tersinggungan itu, kekecewaan itu jangan sampai terus menumpuk dalam hati dan pikiran kita. Nanti kita sendiri yang akan susah. Nanti kita sendiri yang akan rugi. Akhirnya kita sakit. Jatuh sakit, rumah sakit, akhirnya sudah habis umur kita semuanya, meskipun itu semua sudah ada takdirnya. Yang kedua, apakah dosa itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan tahu dosa atau pahala. Memang dosa dan pahala itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pahala itu diperlihatkan, masjid ini akan full setiap hari. Kalau pahala itu diperlihatkan, semua orang kayaknya nggak akan berhenti untuk beribadah, karena melihat pahala sebesar ini. Wah, ini pahala jamaah di masjid. Kalau diperlihatkan oleh Allah kepada manusia, masjid dimanapun tempat tidak akan pernah sepi, pasti full. Begitu juga dosa tidak akan diperlihatkan, dan itu rahasia. Kalau dosa diperlihatkan, dosa saya ini banyak sekali, kelihatan oleh Pak Ade, wah Ustaz Lutfi ini ngomong doang tapi dosanya juga banyak. Dosa itu memang dirahasiakan. Lah, apakah itu yang kita lakukan termasuk daripada dosa? Kalau itu merupakan larangan dari agama atau apa ya, menyakiti orang, dalam artian menyakiti hati manusia dengan cara-cara yang tidak baik, itu memang sebuah dosa. Tapi apakah itu dosa atau tidak di mata Allah, atau ditulis sebagai dosa, ya kita nggak tahu, karena memang catatan dosa dan pahala itu dirahasiakan benar, tidak akan diberikan, kecuali nanti di akhirat kita semua ini akan ada rekamannya, akan ada hasil prosentase kita di dunia ini, banyak pahalanya atau banyak dosanya. Seperti itu Pak Ade. Kira-kira dapat dijadikan kesimpulan atau masih perlu itu? Oke. Ini kajian kita sampai 1:30 ya. Oke, kita karena hadis satu ini memang insya Allah saya akan istiqomahkan satu hadis satu kali saja, dan kita tambah dengan tanya jawab atau interaksi atau diskusi lah, supaya ini kita tidak kaku-kaku amat. Kemudian yang kedua, yang dari ibu-ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan niat ini atau sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, boleh memberikan kesimpulannya. Silakan Ibu. Tidak ada? Bu Aci, Bu Acah, Bu Ami, ada yang ditanyakan? Kayaknya gerak-geriknya mau nanya tapi malu. Bu Santi ada? Silakan disampaikan, gak apa-apa. Tidak ada? Kayaknya semuanya sudah paham. Cukup ya saya kira, karena tidak ada pertanyaan. Ini sudah jam 1 lebih 10 menit. Kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Semoga kita dapat memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Semoga Allah membimbing kita semuanya untuk meluruskan niat kita, untuk memperbaiki niat kita. Kita diciptakan di dunia ini hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa yang kita lakukan setiap hari. Dan semoga kita semuanya kelak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah,
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semuanya juga akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.